Iya, kamu kan ya bagaimana ya? Udah dibilang satu Apa? kesempatan itu Udahlah, nggak kalau 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 dipergunakan. kalau ngomong kesempatan terus nggak akan berakhir. Kalau memang mau selesai selesai, tapi kalau masih terus 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 berbicara bicara aja, Nah ini kita jangan punya bicara ada kan. kesempatan. Kita cuman Hmm, ini kan kita analisa balik. Istilahnya kilas baliknya. Nah, kilas baliknya mm-mm. itu Ah, kan yang selalu yang untuk besok kita nggak tahu kan. Artinya kita nggak bisa bikin kenangan betul. untuk besok. Setuju kalau untuk besok Oh kita nggak tahu ya, betul. memang mau Orang setuju atau jangankan untuk setuju, besok, untuk 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita nggak dua tahu. jam 5 jam ke depan kita nggak tahu. Bah, makanya Eh, kita kan kalau kayak si Tajir bilang, itu ratusan tahun diulang-ulang segala macam. Nah, gue bilang lain kali kalau lu mau denger ratusan tahun yang ke depan. gue harus akui sama Tajir. Iya, selalu kenangan kan 5 menit yang lalu dia bilang kalau kenangan itu. kalau Pak Ron ngebahas sesuatu itu dari set kembali ke A, dari A kembali ke W, W kembali lagi ke set, ulang. Kadang-kadang gini, wih, aku udah telepon capek. Kalau bilang kayak nonceng ngeluh habis deh pulsanya ini. Tapi emang gue kayak gitu kagak lah. Aku orang juga seneng mengobrol, aku juga orang seneng sosialisasi, aku juga orang yang nggak paranoid kayak mereka. Aku tipe Oh, orang pemberani, orang gila gitu loh. Karena orang corona nggak mau deket sama orang gila. Coba aja lihat tuh. Karena orang gila itu udah tahu menjaga jaraknya sendiri. Orang nggak jaga jarak aja mereka udah pergi jauh, apalagi kalau kita jaga jarak. oke, oke. Jadi 1,5 meter. Keren Oh, keren nggak? mau kebenarannya mau di ini ya. Dilegalisasikan kan? Harus Oh. dilegalit. Enaknya, walaupun kita ini aja Iya, kita belum jadi apa-apa udah kayak si Tajir bilang proyek saya ke Indonesia tuh proyek terbengkelai. Tiap tahun ke Indonesia mau cari jodoh terbengkelai tuh. Ada yang disiram terbengkalai, air, oh, terbengkalai, terbengkelai ya, terbengkalai. terbengkal, Bukan berkelahi, bukan terbengkalai. dia terbengkelai artinya percuma gitu. Itu kata kasarnya. Terbengkalai itu artinya itu bukan percuma. Terbengkalai itu berarti yang dipinggirkan dulu, disampingkan Oh dulu, nggak tahu. tujuan utama belum tercapai. Itu yang namanya Oh, terbengkalai. tak tidak Tapi terjangkau. ke depan itu dia akan menyukseskan yang terbengkalai itu gitu. Makanya kita ke itu ke Malang. Yang terakhir itu kan disiram air. Maunya kita boleh disiram air. Turun kayak dari mobil, bilang apa Bu Yeti, kalau mau nyiram air, siram dengan penuh kasih. Gitu. Udah lewat itu bro, udah lewat, jangan bahas lagi itu bro. Mau dibahas? Oke, jadi kita ini, jadi kamu tuh ke Sunter itu apa namanya itu eh, masa lalu kan? Masa depan ke Sunter gimana? Iyalah. Iya, kalau masa depan kalau memang ada kesunter lagi kenapa tidak? Oh, udah nggak lagi, itu lagi udah nggak bilang Ya makanya internet kan internet aja sebenarnya katanya. kalau ke depan dengar dulu. Oke. Tadi tadi Pak Ron baru bilang kalau ke depan mau Hmm. kesunter lagi gimana? Aku bilang kalau kesunter lagi ya iyalah ada kesempatan ayo kalau enggak Jadi ngapain? Sunternya di Tonton mana? Di aja. tempat Mariana, di tempat Susi, apa di tempatnya Inge Chandrawat? Inge siapa namanya tuh? Inge siapa tuh? Udah lupa Di lagi. Bandara Jakarta, Cailah. Ya elah. Iya gue Andaikan inget ya. kau datang kembali. Iya gue inget tuh di Bandar Jakarta ya. Dia bilang saya mau bicara sama kamu. Ron. Oke. Saya Apa yang kan ku saya itu memang nakal tuh. cari. Cailah gue nyanyi. Ini. Oh nyanyi sama si itu dong si Gue Soraya. belum gue nggak bahas itu. Gue bahas pertama kali aku datang ke situ, baru gue bilang, andaikan kau datang kembali. Ngapain mau bahas yang orang nggak jelas begitu? Ih. Pertemanan diuangkan.
Udah, gini Ya deh. udah Tahu kasih nomor teleponnya itu apa? Pak RT kamu, nanti saya Nggak bilang. ada, aku udah diblokir sama dia. Jadi dia udah hilang kontak-kontaknya di aku. Enggak, maksudnya soal ini sembako. Saya kasih nomor teleponnya Maksudnya? Pak RT kamu, nanti saya bilang, saya dobrak dia bilang Pak RT itu di Denpasar di gang apa namanya gang Gang Katulistiwa itu ada seorang Gang ibu kelinci. apa Gang Kelinci. Pokoknya terus tuh Pak RT udah bilang alamat yang jelas. Coba jangan main di Denpasar tuh gede. Denpasar Utara, Selatan, Timur. Kalau menurut si Mulia dia bilang, wah rumahnya jauh. Ini. Wah lu masuk gang, segala macem. Dalam hati gue, ye. Pantesan gue dilempar di Ya, hotel. ya memang lah. Ye, Denpasar. Kalau gue dong di Kuta kan deket airport. Jadi, elah, naik motor dikit 5 menit sampai. Maka di sinilah yang harus dipelajari ya. Iya. Bahwa tidak semua tempat harus di pinggir artinya digampang dicari gitu loh. Oke. Sama Ya. seperti dirimu ke Manado kan, pergi Mm, ke turun di bandara, mm. tapi harus pergi ke apa Talete itu. Oh iya. Kemudian pergi ke Kawang, baru pergi ke Kawangkoan, baru Mm-mm. pergi ke kota Manado. Kan membutuhkan proses itu. Iya, dan lagi tujuannya apa? Kalau main cuman membabi Ya buta aja. mana aku tahu kamu tujuannya ke Nonce. Bisa jadi lu ingin sama Nonce atau lu ingin main-main doang ke Manado apa kau kawan-kawan mana aku tahu itu kan Oke, yang aku itu Sulawesi Utara. Selesai. Sul- dalamnya laut bisa aku duga, Ah, tapi dalam otak kamu mana bisa aku tahu. oke. Sekarang Beda. Sulawesi Utara. Sekarang bagaimana? Kita ke Bali aja. Di Denpasar bagaimana? Apa Jangan kejadiannya? Bali. Di Bali itu Ya kan memang belum ada karena kan untuk di Bali kan kita tidak membicarakan yang spesial, kita masih membicarakan tentang maksud tujuannya untuk penyelesaian. Pertama dengan ibu siapa tuh yang di Malang? Yeti. Ibu Yeti. Ah, udah selesai. Di Malang kan dirimu gak di Bali kan lu tidak pernah menyampaikan Cynthia, kita poin Cynthia, saya siap menikahi kamu kan kagak ada. Itu Lu hanya berbicara soal masa lalu sama Yeti, masa lalu sama Nonce, masa lalu sama ya nggak tahu lah perempuan siapa gitu yang udah kena begini kena begitu. Lu kan nggak pernah meminta ke gue Cynthia, kamu siap nggak kalau saya lamar? Kan kagak ada. Atau Cynthia, bagaimana kalau kita berdua pacaran? Kan kagak ada. Nah sekarang gua ke Denpasar untuk ngapain? Lu kan nganter gue minta pulang sendiri. Lu bilang lu mau ke aku yang pertama kan lu bilang lu pulang aja pakai ini pakai itu. Tahu-tahu hari hanya lu bilang lu juga ikut. Ya mana gue tahu di otak kamu lu kan nggak ngomong. Gue yang pasti kaget aja lu mau. Oke. Lu ikut-ikut. Kalau orang kita kan bilang, kalau orang kayak lu bilang ayo Om Frans mesti ada pengertian. Orang jauh. Sekarang ada orang pengertian. Lu sebagai tamu 13.000 kilometer lu jalan, kata-kata ini deh, kata-kata sandi atau kata-kata tata kerama. Ya itu deh mau tahu rumah saya di mana gitu. Ini enggak. Udah tuh hotel Oyo tuh lempar aja sana. Aku ulangin lagi terakhir kali aku ulangin lagi ya. Nah. Aku ulangin lagi sampai di Denpasar aku bilang yang pasti tidak bisa di tempatku dari awal jauh sebelumnya. Betul. Yang pasti nggak bisa di tempatku. Ingat baik-baik ya. Ini terakhir aku ngomong dan aku nggak akan mengulang-ulang lagi. Ini terakhir aku beri penjelasan. Sampai di Denpasar, kan aku udah bilang, aku ada pekerjaan. Aku sudah planning di hari Senin. Tapi lu kan tiba-tiba sudah ambil keputusan di otak kepalamu, ambil keputusan yang tiba-tiba kan lu
Padahal aku udah bilang sama si adek ini mami ada kegiatan ini, mami dapat uang, mami lagi kerja juga. Artinya urusan mami bersama Pak Ron yang di Jakarta, di Malang, di Semarang, di bla bla di luar dari Bali kan udah selesai. Karena sebelumnya aku sudah ngomong sama Pak Ron, aku nih ada pekerjaan udah ditelepon bla 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 sampai di Denpasar, aku izinkan aku nyelesain dulu ya. Dan ini pun mereka bilang, ibu cara kerjanya ibu dari jam sekian ke sekian selesai, kan begitu ya. Tahu-taunya karena mereka mungkin puas, merasa nyaman dan enak dan bagus pekerjaanku, mereka nambah lagi. Makanya aku bilang, dari pertama bilang cuma 4 orang, jadinya 8 orang. Dan itu gue dapet duit, dapet uang gitu loh. Kan aku udah izin juga sama diri kamu. Aku ada pekerjaan, aku bla bla. Terus kan ya memang komplain aja, tapi kan gue dapet uang untuk pekerjaan untuk ngidupin anak-anak kan. Nah udah oke, aku kerjain. Waktu itu hari Sabtu ke Jumat, kemudian kan baru kemudian hari Minggu. Dan waktu itu kan lu tahu gue dalam kondisi yang lagi-lagi gak enak badan juga kan. Makanya aku udah planning, udah deh hari Senin pas kalian sekolah, pulang sekolah, mami bonceng kalian atau kita pakai Gojek. Tahu-tahu kan lu telepon, kamu sendirilah beginilah betul. Lu hanya mementingkan pemikiran yang ada di pikiran lu, nggak pikir keadaan tuh gimana tuh. Bukan soal itu, soal kamu kerja, kamu mau kerja sampai dengar dulu. Dan hari Senin itu gue udah ngatur setelah siang aku sama anak-anak ke sana, atau kemungkinan setelah anak-anak ketemu sana, atau paling tidak gue jemput lu datang lihat kondisi keadaanku, mau jelek mau apa gue tapi karena lu sudah dengan pemikiran lu bla 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 lu apa lu, gue kan nggak tahu ya, karena aku bukan paranormal yang bisa membaca pikiran orang kan. Jadi ya udah, gue hanya ingin ada juga yang di otakku yang bisa tersampaikan gitu loh. Inilah diskomunikasi nyata di antara kita berdua, padahal di muka mata loh. Lah sekarang lu ada di sana, gue ada di sini. Kalau komplain percuma, buat apa? Kalau di sana, aku di sini, satu rasa ada. Ya, udah mesti begitu. Udah mesti begitu. Ya, itu dia, itu alasan gue. Itu alasan keadaan gue pada waktu itu. Iya, sama. Bapak waktu itu. Tiba-tiba, bahkan, dengar baik-baik dulu, bahkan waktu di bandara, lu bilang sama orang di sebelah itu, ini siapa ya gue. Tapi untunglah gue sih nggak, itu aku pikir itu hanya intermezzo aja. Lu nggak kenal gue, lu bla bla bla. Itulah, tapi it's okay buat gue karena gue juga orang suka bercanda. Gue ingin terus meningkatkan emosi kebahagiaan gue, imun gue, karena ujung-ujungnya hanya kan corona juga, perlu ada imun kan. Iya, memang udah mesti begitu. Itu alasan gue loh ya. Jadi mau berterima nggak mau terima, tapi itu fakta dan keadaan ketika keadaan lu ada di Denpasar, lu yang intinya bagi gue nggak nyalain, tapi gue hanya berbicara soal fakta, soal kenyataan bahwa ketika lu di Denpasar lu terlalu ambil emosi juga. Makanya kan aku bilang, Ron, please jangan ngegas. Gue nggak ada motor, biar mau ngegas. Oh, nggak dibonceng aja udah nggak berani. Punya motor nggak bisa gonceng. Apa tuh? Juga ya untuk motor terakhir sekali dulu. Ya udah gue tahu deh, jelas deh, udah takut, udah trauma, udah tahu. Gue pernah ngalami Iya, udah dicerita berulang-ulang, udah tahu jatuh lah segala macem. Jangan dibahas. Dia udah bilang gue nggak bisa ngebonceng. Jauh sebelumnya lagi. Ya. Tapi gue sudah selalu minta maaf lebih dulu. Ya berarti gue ini gue potong nih. Lu nggak bisa bonceng gue, lu tinggalin gue, lu nggak datang ke gue. Akhirnya gue dan gue nggak begitulah. Kamu yang memutuskan akhirnya berjalan sendiri. Ya memang mendingan begitu sendiri. Kalau udah tergantung sama orang. Lu bilang begini. Dan akhirnya maaf aku ngomong lagi. Lu bilang begini, Gua ada rebowe segala macam. Pikir ke situ dong. Lu lebih mementingkan diri, kagak begitu. Lihat kejadian waktu kehilangan dompet juga di Semarang apa di mana itu. Lu tidur bungkuk. Orang bongkok tidurnya. Lu nyalain gue sejarah gue masih dalam pemeriksaan, telepon gue masih ada di dalam itu yang di tempat pemeriksaan. Gue mau ngomong apa? Gue ngomong sendiri. Secara yang dari tukang petugas sudah bilang, ibu pingin
pinggir. Lu udah nuduh gue, lu barengke, lu cuma lu hanya ngejar diri sendiri. Lu apa namanya, mau main kabur aja. Gimana gue mau kabur? Tapi itu aku bilang, selalu ambil sesuatu dengan keadaan urgen istilahnya ya. Tapi lu udah berlebihan dengan urgennya itu. Terlalu mendramatisir. Jadinya kan masalahnya kadang-kadang aku bilang, untung gue sudah punya pengalaman dengan keluarga gue yang punya sifat-sifat yang egois gitu menurut aku. Kalau aku punya pemikiran artinya gini, masa mudaku, usiaku, udah lama gak kupukul juga. Udah. Kalau mengikuti aku. Ini udah sama kayak Manado ini, udah senapan mesin keluar, nggak bisa dipotong-potong nih. Nah, emosi gila gue berkeringat tau Ron. Tuh nggak bisa dipotong kalau macem. Wah, gue dikasih itu kajian. Sampai keringat ngomongin. Iya, keluar juga tuh. Ya udah lama nggak ngomong. Kalau ngomong sama tiang atau mau ngomong sama tembok, nggak ini. Ngomong sama tembok mah diem. Ini Ron, aku klarifikasi biar besok ketika lu ngomong juga sama si Tajir, artinya tidak ada lagi tidak terjadi lagi diskomunikasi bahwa yang di Denpasar mengabaikan kamu, bahwa akhirnya kan si Tajir bilang, lu ngapain juga ke Denpasar, jangan membuat segmen yang akhirnya gue pun akhirnya ada pemikiran negatif di mereka. Enggak, tapi orang kan boleh kan, itu kan pendapat, itu kan gratis kan, boleh kan? Boleh banget. Iya, kalau memangnya kamu itu diktator. Dengar dulu. Maksudnya kamu juga harus berargumen sesuai dengan fakta, jangan membela diri dan jangan menjatuhkan orang lain. Saya nggak jatuhin kok. Memang kalau saya diboncengin yang bakalan jatuh, udah tahu. Karena aku udah bilang alasannya kan. Kalau kita maksa, dua lo yang jatuh, bukan cuma lo. Gue. Ya nggak apa-apa, gue udah tahan bantingan kan, gue biasa dibanting. Kalau jatuh di atas kasur, mendingan ini jatuhnya ke aspal, bro. Oh ya, belum punya pengalaman kalau jatuh di atas kasur. Iya. Oke, waduh, kita ngobrol-ngobrol udah hampir 50 menit, 1 jam nih, udah. Iya, pulsa gue habis. Iya, pulsa menipis. Oke deh, cokap. Pulsa gue menipis. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah. Iya. Asal